Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 16, mata kuliah Fisiologi Biota Laut, akan menjelaskan mengenai magnetoreception pada salmon. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Buana, yang kedua ada Devi Triana, yang ketiga Gabriela Sharon, dan yang keempat saya sendiri, Muhammad Irfan Afifuddin. Salmon sendiri sebenarnya merupakan penyebutan umum yang merujuk pada beberapa spesies ikan bersih layar dari famili Salmonidae. Ikan lain yang termasuk dalam famili ini antara lain adalah ikan trout, char, grayling, dan juga whitefish. Awalnya, penyebutan salmon mengacu pada ikan dari famili Salmonidae, yaitu salmo salar, yang dijadikan sebagai ikan konsumsi maupun ikan pancing atau game fish. Anggota keluarga dari famili Salmonidae memiliki 3 ciri utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu anadromus. Nah, salmon dan kerabatnya bertelur dan menetas di perairan air tawar. Pada banyak kasus, mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dan kembali lagi ke air tawar hanya untuk kawin dan bertelur. Yang kedua yaitu sifatnya karnivor. Salmon mengonsumsi krustasea kecil, serangga air, dan ikan yang berukuran lebih kecil. Yang ketiga yaitu tetraploiditas. Analisis terhadap salmon dan kerabatnya menunjukkan adanya tetraploidi parsial pada genom mereka. Yang berikut sebelah kiri merupakan klasifikasi dari famili Salmonidae dan beserta anggota-anggotanya. Berikut merupakan pohon filogenetik dari famili Salmonidae. Itu bisa dilihat ada berbagai jenis ikan-ikan misalnya kayak seperti salmon, trout, dan milkfish, serta jenis-jenis ikan yang sebelumnya telah disebutkan. Salmon dibagi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil, yaitu yang pertama adalah salmon dan trout Atlantik atau salmonini, dan yang kedua yaitu salmon Pasifik atau oncorhynchini. Salmon dan trout Atlantik sebagian besar ditemukan di bagian utara Samudra Atlantik dan juga perairan air tawar yang berhubungan dengan samudra tersebut. Contohnya yaitu Atlantic salmon. Nah, salmon Pasifik atau oncorhynchini sendiri sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik dan juga perairan air tawar yang berhubungan dengan Samudra Pasifik. Contohnya yaitu Sockeye salmon. Salmon ini memiliki siklus hidup yang sangat unik dan dia mengusung strategi hidup yang bersifat anadromous. Strategi hidup ini menjadikan salmon memainkan peran penting dalam siklus nutrien dari samudera menuju perairan air tawar dan habitat terestrial. Pada dasarnya, strategi anadromous berarti salmon lahir dan mati di tempat yang sama atau sungai air tawar. Namun, dia menghabiskan usia bertahun-tahun atau sebagian besar masa hidupnya di lautan sebelum kembali lagi ke sungai untuk sekedar bertelur dan kemudian mati. Magnetoreception merupakan kemampuan suatu organisme untuk mendeteksi medan magnet bumi. Magnetoreception merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh seluruh hewan. Hewan-hewan yang memiliki mekanisme magnetoreception adalah hewan dari filum arthropoda, moluska, dan juga vertebrata, seperti misalnya amfibi, reptil, burung, dan juga ikan. Fungsi dari magnetoreception sendiri ada beberapa, seperti misalnya untuk migrasi, yaitu untuk kembali ke daerah asal setiap musim tahunan, seperti misalnya pada paus dan juga burung. Kemudian ada navigasi untuk berpindah-pindah antar tempat, seperti misalnya pada organisme tingkat rendah, dan kemudian untuk bertahan hidup, yaitu untuk berkembang biak, mencari makan, dan juga lain-lainnya, seperti misalnya pada salmon. Mekanisme utama dari magnetoreception ada 3, yaitu induksi elektromagnetik, reaksi biokimia, dan juga ferrimagnetisme. Induksi elektromagnetik dapat terjadi karena adanya gaya elektromotif ketika hewan bergerak pada kecepatan tertentu. Gerakan hewan tersebut dapat menginduksi medan magnet bumi dan juga dapat diterima oleh sistem elektroreseptif hewan. Mekanisme kedua yaitu reaksi biokimia. Reaksi biokimia dapat terjadi ketika transfer elektron antara 2 molekul menyebabkan 2 elektron berinteraksi dengan presisi nuklir yang bergantung pada orientasi dan juga kekuatan medan geomagnetik dan kemudian dapat mempengaruhi laju reaksi. Untuk mekanisme yang ketiga yaitu ferrimagnetisme. Ferrimagnetisme dapat terjadi akibat kristal mineral ferrimagnetik yaitu magnetite Fe3O4 atau bragtite yaitu Fe3S4. Kristal-kristal tersebut mampu berinteraksi kuat dengan medan magnet akibat ukuran spontan putaran elektron. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa salmon memiliki siklus hidup di 2 tempat yang berbeda. Salmon bermigrasi dari sungai ke laut saat fase fry dan sebaliknya ketika dewasa, yaitu dari laut ke sungai air tawar yang merupakan habitat awalnya. Migrasi ini diatur oleh 2 jenis reseptor, yaitu magnetic receptors dan olfactory receptors. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas magnetoreseptor saja. Salmon menggunakan magnetoreception untuk dijadikan sebagai kompas dan peta yang berpatokan pada medan magnet bumi. Dari fungsi tersebut, salmon dapat mencari habitat awalnya tadi yang berada di sungai air tawar. Hal ini dilakukan untuk tujuan reproduksi.
Ketika sampai di habitat awal, salmon betina akan menggali sarang di dasar sungai yang disebut dengan red. Telur akan diletakkan di dalam red tersebut dan salmon jantan akan melakukan fertilisasi pada telur-telur yang sudah ada di dalam red. Lanjut ke mekanismenya. Dari studi yang dilakukan oleh Naismith Jones dan teman-temannya, salmon mendeteksi arah medan magnet bumi menggunakan kristal magnetite yang terletak di jaringannya. Secara spesifik, kristal magnetite terletak di lapisan olfactory yang tersusun kompleks dan membentuk klaster. Selain itu, magnetoreception salmon juga berkaitan dengan mekanisme chemical magnetoreception, yaitu reaksi biokimia yang dipengaruhi oleh medan magnet di sekitarnya. Contoh magnetoreception pada spesies salmon dapat dilihat dari efeknya di fase yang berbeda-beda. Pertama, pada fase spermatozoa, dilakukan sebuah penelitian pada Salmotruta yang dipaparkan dengan medan magnet. Hasil dari perlakuan tersebut meningkatkan kemampuan bergerak dari spermatozoa tersebut sampai 288 jam, sementara jika tidak diberikan medan magnet apapun, hanya sampai 72 jam. Pada fase embrionik juga dilakukan sebuah penelitian yang memaparkan Estruta dan Oomycete oleh medan magnet dengan besaran yang berbeda-beda. Hasilnya adalah waktu inkubasi yang lebih lama sehingga menghasilkan larva yang 19,4% lebih panjang dan 27,7% lebih berat dibanding larva kontrol. Kemudian terdapat juga penelitian mengenai kemampuan motor dan kardiak dari salmon. Spesies Estruta dewasa yang dipaparkan dengan medan magnet statik menunjukkan akselerasi detak jantung. Jika diberikan medan magnet yang alternating, terjadi peningkatan detak jantung secara sistematis. Kemudian ada efeknya pada embryonic alignment. Sebuah eksperimen kembali dilakukan pada embrio Estruta, di mana arah medan magnet diubah-ubah saat fase embrio. Hasilnya, embrio tetap dapat mengikuti arahnya jika diubah dari fase awal. Namun kalau diganti pada fase akhir embrio, maka embrio akan misalign seperti pada gambar. Terakhir adalah pada salmon dewasa. Sudah umum diketahui kalau salmon dewasa memiliki magnetic compass, di mana mereka bisa mengetahui arah secara magnetik. Pada sebuah eksperimen, ONRK yang baru lahir mengganti arahnya dari utara ke barat ketika medan magnetnya diubah 90 derajat. Hal ini berguna pada salmon yang ingin kembali ke spawning ground. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Ikan pari, ikan salmon, terima kasih telah menonton.